biar ku sembuh sendiri. Tapi andai yang kau tahu, sungguh aku sangat rindu. Dan biarkanlah angin sampaikan rinduku, dan biarkanlah waktu yang sembuhkan diriku. Selamat pagi semuanya. Adik-adik, nama saya Kaisar Jalan dari kelas 9D, dan saya akan menjelaskan yaitu CBB, yaitu maksudnya ke dalam paham rupiah, yaitu bersama guru pemangku saya, yaitu Ibu Lydia Nuraini. Nah itu, apakah dari tahu CBB itu apa? Hah? CBB itu singkatan dari cinta, bangga, paham rupiah. Itu. Nah, di sini saya akan tentang apa sih itu paham rupiah? Ada tahu nggak apa paham rupiah? Nah, jadi paham rupiah itu seperti kita tuh bisa memahami keuangan kita, ke stabilitas ekonominya kita. Jadi kayak kita mengetahui ekonomi kita itu baik atau nggak baik gitu. Dan ya paham rupiah itu bisa kita lihat dari ke bagaimana bentuk uang itu yang sah dan layak beredar. Nah, jadi di sini saya masih tentang stabilitas ekonominya, kayak memanage keuangan dari bank itu. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita cara memahami rupiah sejak ini. Jadi dari bank itu kita tuh bisa mulai dari itu seperti TK. Kan TK kan mesti kita kasih duit uang kan, nggak mungkin kita berpikirnya kayak gembus. Jadi dari bangun itu kita bisa kayak orang tua mengajari tentang caranya menabung dan memanage keuangannya kita seperti itu. Jadi kayak menabung, terus kayak menginvestasikan. Lalu jika biasanya sudah menaikkan, biasanya itu tuh kayak orang tua tuh membuatkan seperti akun bank sendiri. Kalau nggak ada tuh biasanya gabung sama orang tuanya, kayak uangnya itu disimpankan padahal nggak diberikan gitu. Iya, kalau itu kita bisa belajar dari seperti ekonomi kita yang bisa terjadi inflasi secara tinggi ataupun rendah. Jadi ini awalnya tahu apa itu inflasi? Inflasi tentang keuangan. Dan tahu nggak? Beda. Oke, berarti kita akan lihat apa sih itu inflasi dalam keuangan bank kita. Jadi inflasi itu seperti uang yang beredar, tapi itu keluarnya secara banyak atau alias secara teratur. Mungkin itu bisa dilihat kita dari data aslinya itu dari Zimbabwe. Ada tahu nggak dari Zimbabwe? Enggak? Oh, nah Zimbabwe kan itu kan terkenal uangnya banyak, ada tapi nilai di situ sangat tinggi juga. Jadi paling juga ada berita membeli satu biji telur itu tuh seharga $1 miliar Zimbabwe. Jadi situ. Jadi jika tidak ada peraturan atau pengeluaran secara teratur, akan terjadinya inflasi yang sangat tinggi bagi masyarakat dan negaranya. Dan itu bisa termasuk ke dalam negara miskin. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam memanage keuangan kita. Mungkin saya akan memberitahu sejak SMP ya. Nah, kalau SMP itu kita bisa memanage keuangan kita tuh dengan cara menyisihkan 20% atau 30% dari saldo kita. Ya, contohnya mungkin jika saldo kita 8.000, mungkin kita bisa menyisihkan 3.000, 2.000 atau 1.000 untuk persiapan kedepannya nanti. Kita kan nggak tahu bagaimana dampak kita nanti kalau kayak ada misal kita nggak tahu kita mempunyai uang banyak itu, lalu dan kita juga mempunyai uang tambahan itu untuk kita membeli sesuatu yang kita inginkan. Contohnya seperti kayak ini membeli tabungan
jadi 5%, 20%, 25%, seperti itu kita bagi dari nasional itu 100%. Jadi sensasi ini kita bisa ambil dari setengahnya, yaitu 50% dalam kehidupan kita. Kalian tahu nggak 50%-nya apa? Apa? Bisa tanya, ada nggak? Yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Benar nggak? Primer dan sekunder itu apa? Kakaknya yang bilang apa? Saya nggak tahu. Ini apa? Ini. Jadi kebutuhan primer dan sekunder itu kita bisa mengetahui. Contohnya ya, kayak listrik, tagihan air, terus kebutuhan sehari-hari dan juga kesehatan. Kenapa itu bisa dibilang 50%? Karena itu adalah pengeluaran yang sangat banyak untuk kehidupan kita. Jadi kayak kesehatan kita kan nggak mungkin selamanya kayak kita harus nggak mungkin. Kalau harus kita tidak. Nah, lalu ada lagi seperti 10%. Apa yuk? Apa itu apa? Semangat. Berpikir, bukan. Kalau anaknya suka main suara pasti nggak tahu apa itu 10%. Dari kita. Depannya P. Hah? Enggak. Belakangnya N. Hah? Depannya P, belakangnya N kok. Simpan bukan. Ya betul, tabungan. Tabungan. Nah itu kita bisa jelaskan tabungan darurat. Darurat itu yang bisa digunakan untuk kebutuhan kita secara mendadak. Kenapa kita butuh sekali dengan tabung darurat dan mendadak? Hah? Apa? Buku. Buku. Nah, pokoknya tabung itu untuk menjaga diri kita seperti ada bencana alam, gempa bumi. Jadi sebelum itu kita sudah bisa menyiapkan tabungan kita untuk kita pakai selanjutnya. Lalu 10%-nya lagi kita bisa masukkan ke investasi. Tahu nggak apa investasi itu sangat penting? Sangat penting nanti. Karena saya lagi investasi. Jadi investasi itu semacam kita memasukkan uang kita ke dalam perusahaan itu dan setiap bentuk untung akan peluang itu akan dibagi ke kita sendiri dan kita menyumbangkan 10% dari perusahaan itu. Nah, jadi contohnya kayak mungkin ya sekitar mungkin 100 juta gitu. Kalau mulai 100 miliar, dapatnya kayak 1 M gitu. Lalu yang kedua lagi 10%-nya lagi itu yaitu pendidikan. Karena pendidikan itu sudah penting untuk bagi teman-teman kita, dan kalau ada yang mempunyai anak, jadi kita dimasukkan ke pendidikan namanya itu. Jadi kita nomor 1 tinggal dan otak kita untuk masuk ke sekolah kita nanti. Karena sekali kita akan belajar kerja yang baik dan gaji yang gede. Lalu yang sisanya itu
Betul sekali. Tabungan pribadi itu sangat juga penting karena tabungan kita itu bisa menghasilkan dari gaji kita untuk bersenang-senang seperti mengajak keluarga ke liburan ke Paris, ke Jerman, begitu. Ataupun mungkin dia laba gaji yang ingin supaya berlibur dan keluarganya kemana aja sih. Nah dari selanjutnya kita tidak tidak. Ya baik, di situ semua saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya bermohon maaf jika ada salah, bisa ucapkan baik-baik dan tidak salah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum